dengan Bu Asmi ya. Iya, Ya. Bu Asmi bisa disebutkan untuk nama, tanggal lahir dan juga alamat lengkapnya Ibu? Namanya Asmi Andin, umur 19, alamatnya Wonogiri. Iya. Benar Ibu habis melahirkan tadi pagi ya? Iya, Ibu. Baiklah Ibu, perkenalkan saya perawat Anjar. Kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik sehabis Ibu melahirkan ya. Jadi nanti akan saya periksa bagian tubuh Ibu mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, nanti tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi Ibu setelah Ibu melahirkan, gitu ya, sehingga nanti apabila ada permasalahan bisa segera diatasi seperti itu. Terus kemudian nanti untuk caranya atau prosedurnya nanti pemeriksaan akan saya lakukan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Terus kemudian nanti pada beberapa bagian tubuh nanti bajunya saya buka ya Bu ya. Iya, Ibu. Nanti bisa mengikuti sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Iya, Bu. Ya, Bu Asmi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak bisa kita mulai sekarang ya Bu. Iya, Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya saya permisi untuk mempersiapkan alat dan kemudian juga mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Jangan lupa tutup sampiran ya, tutup sampiran. Terus kemudian selanjutnya cuci tangan ya, cuci tangan. Ini tidak saya peragakan ya cuci tangan. Kemudian memakai handscoon sekalian dari awal. Handscoonnya ini bersih saja. Baiklah Ibu, sebelum dilakukan pemeriksaan fisik saya periksa dulu ya untuk tensi, kemudian juga untuk tekanan darah, kemudian suhu dan yang lain-lain ya Bu ya. Iya, Bu. Nah itu saya skip ya. Iya. Saya skip, terus kemudian saya lanjutkan ke ini kan TTV-nya sudah selesai, terus kemudian ke pemeriksaan fisik pada tubuh Ibu gitu ya. Yang pertama adalah mulai dari kepala terlebih dahulu. Kepala dari rambut ya, rambut dilihat ya bagaimana kebersihan dari rambut ya, apakah bersih atau tidak, terus kemudian rambut mudah tercerabut atau tidak, artinya gampang rontok apa enggak seperti itu. Terus kemudian selanjutnya lepek atau tidak ya, berkeringat atau tidak. Habis melahirkan biasanya seperti itu, rambutnya biasanya kan lepek karena terlalu banyak keringat pada saat proses persalinan. Nah, terus kemudian juga apakah ada benjolan atau mungkin darah atau yang lainnya sambil diraba seperti itu pada daerah kepala. Terus kemudian selanjutnya adalah telinga ya, telinga untuk dicek simetrisitas kanan dan kiri. Terus kemudian kebersihan telinga ya, kebersihan telinga. Terus kemudian selanjutnya juga apakah ada yang tidak sesuai dari telinga, pengeluaran darah dan sebagainya. Kalau secara umum kan cek untuk pemeriksaan telinga seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah wajah ya, wajah secara umum bukan dilihat ganteng cantik atau tidak, bukan, tetapi dilihat bagaimana penampakan secara umum. Apakah terlihat pucat ya, terlihat lemas, bagaimana kondisi Ibu secara umum bagaimana. Terus kemudian selanjutnya setelah itu dicek untuk mata ya, untuk mata dicek bagaimana skleranya ikterik atau tidak, konjungtivanya anemis atau tidak, adakah keluaran pada dari kelenjar lacrimalis pasien. Terus kemudian bila perlu bisa dilakukan juga pemeriksaan dengan refleks pupil ya, refleks pupil. Terus kemudian dilihat ya tadi kesimetrisannya, adakah kemerahan dan seterusnya seperti itu. Sudah mata sudah, kemudian selanjutnya hidung ya, hidung kanan dan kiri dibandingkan kesimetrisannya bagaimana, adakah keluaran darah, adakah polip dan sebagainya, sengau suaranya apa tidak, itu kan menandakan ada sesuatu sumbatan mungkin ya. Terus kemudian selesai hidung, terus selanjutnya adalah mulut. Minta Ibu untuk membuka mulutnya ya, membuka mulutnya. Sebelumnya diperiksa dari luar dulu, sianosis atau tidak untuk bibirnya. Nah kemudian bibirnya juga
kering ataukah lembab, ya, kering ataukah lembab. Terus kemudian diminta untuk membuka mulut, ya, membuka mulut, diperiksa gigi-giginya, kebersihannya bagaimana, sekilas bau mulutnya ada atau tidak, gitu ya. Misalkan sudah makan ternyata makannya pete gitu ya, mambu, mambu gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya setelah itu juga dilihat tadi ya, karies dentis ada atau tidak, giginya bolong atau tidak ya. Terus kemudian juga kebersihannya bagaimana. Terus kemudian selanjutnya sariawan ada atau tidak. Terus kemudian kebersihan dari lidah, seperti itu. Dan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan gigi-gigi serta bagian mulut. Nah, secara umum itu untuk daerah wajah. Kemudian dilanjutkan leher. Leher diperiksa apakah ada pembesaran pada kelenjar leher, kelenjar tiroid di leher. Terus kemudian juga pembesaran kelenjar limfonodi ada atau tidak. Ya, saat periksa jangan lupa minta untuk menelan ya. Bu coba sambil membuat gerakan menelan seperti itu, Bu. Nanti diamati terus kemudian dicek untuk pembesaran kelenjar dari tiroid. Nah, ada atau tidak? Kalau tidak ada, terus kemudian selanjutnya adalah setelah dari leher kemudian lanjut ke dada ya, dada jantung paru ya, jantung paru. Terus kemudian selanjutnya adalah terutama fokus pada daerah dada, payudara maksud saya, payudara. Ibu mohon maaf, ini dibuka dulu bajunya ya, Bu ya. Boleh. Ya, elektrisitas dada kanan dan kiri, payudara kanan dan kiri. Ya, terus kemudian selanjutnya ya, jadi ini diinspeksi dulu ya tadi ya, kesimetrisan dada kanan dan payudara kanan dan kiri. Terus kemudian dilihat sekilas ada enggak kemerahan, kemudian mengkilat ya. Kadang kan misalkan ada pembesaran payudara itu nek isine ASI kakean, wis pernah lihat lho? Belum. Jadi sampai mengkilat gitu. Kemudian dilihat ya sekilas inspeksi ada enggak kesimetrisannya bagaimana tadi, terus kemudian kemerahan ada atau tidak. Kemudian selanjutnya dilakukan kemudian areolanya ya. Ya, areolanya bagaimana untuk warnanya ya. Terus kemudian juga jangan lupa putingnya dideskripsikan ya, nipelnya dideskripsikan. Untuk ini inverted atau tidak, pecah atau tidak, untuk areola putingnya, nipelnya. Terus kemudian selanjutnya setelah itu dilakukan palpasi. Nah, untuk yang ini dicek untuk keluaran kolostrum ya. Ngeceknya adalah pada daerah areola ya. Jadi pada area areolanya, areola mameng ya. Jadi dicek sudah keluar apa belum. Jangan tiru ya, nek kowe ngecek meneng kene, engko biasanya gak metu asine. Di samping ya. Ngeceknya di samping. Bukan di samping, poinnya adalah pada areolanya ngecek iki lho. Yang ini. Ya, iki lho jenenge areola iki sing iki lho. Wis tau ngerti urung? Iya. Ya, sing mengalami hiperpigmentasi kemarin yang saya sampaikan tuh lho. Ya. Sudah keluar apa belum? Kanan dan kiri sudah. Terus kemudian juga dilakukan perabaan. Ada rasa nyeri enggak? Nyeri tekan enggak? Ya. Nyeri enggak, Bu? Malah. Katanya enak, Bu. Sopo iki? Ini gelas nih. Enggak, Bu. Wela. Jadi apakah ada rasa nyeri atau tidak? Terus kemudian di bagian payudara itu apakah mungkin teraba benjolan atau mungkin kayak semacam gumpalan ya. Kalau ASI kadang ada bendungan ASI itu kayak semacam dicek ya untuk kelenjar limfanya ada pembesaran kelenjar limfa atau tidak pada daerah sekitar payudara, sekitar ketiak ya, kanan dan kiri. Terus ini nek misalkan ada bendungan payudara kadang terabanya itu swat nyeri ya, bendungan bendungan ASI ya, bendungan ASI. Jadi Kumpulan ASI gitu. iya, ASInya nggak bisa keluar ya, ASInya nggak bisa keluar. Makanya tadi loh sing peraba nyeri, terus kemudian juga kadang mungkin misalkan sampai wis nggak bisa keluar benar-benar itu kayak mengkilat gitu loh. Tapi di sini itu ngumpet, nggak bisa metu. Caranya gimana, Bu? Ngeluarin payudara. Sambil dulu, Bu. Kok meneh wae, kok jadi nggo bresker.
Tak salah itu. Suruh masangin Mas. Ya kita lanjutkan ya, nanti nggak selesai kok. Wes. Terus setelah dari payudara atau daerah dada, terus kemudian lanjut ke daerah Abdomen. Oke. lanjut untuk daerah abdomen. Oh, terus demuk ya. Untuk daerah abdomen mulai dari inspeksi dulu. Inspeksi dulu yang dilihat apa? Ada nggak lukanya? Ya, strienya ada apa tidak? Stria ada apa tidak? Terus kemudian linea gravidanya, ya, linea karena proses kehamilannya masih ada apa tidak dideskripsikan lineanya. Terus kemudian selanjutnya linea nigra ada tidak. Terus kemudian kalau misalkan ada luka sesar, gitu, operasi sesar, dideskripsikan kondisi dari lukanya, misalkan berapa senti panjangnya, terus kemudian diameternya diameter dari luka, terus kemudian bentuknya untuk lukanya itu apakah horizontal ataukah vertikal. Terus keluaran dari luka, ya, keluaran dari luka ada atau tidak, seperti itu. Itu untuk pendeskripsian untuk yang luka. Terus kemudian selanjutnya adalah, ini kan inspeksi sudah ya, kemudian selanjutnya adalah palpasi. Untuk palpasi yang dipalpasi adalah tinggi fundus uteri, TFU, ya. TFU biasanya misalkan bayi baru dilahirkan, satu jari di bawah pusat, kemudian plasenta lahir 2 jari di bawah pusat, dan seterusnya ya, sampai dengan 1-2 hari itu masih kurang lebih 2 jari di bawah pusat. Nah, itu kita raba piye nek TFU itu keras ya. Keras, kalau habis melahirkan harusnya keras rabanya. Jadi untuk fundus uteri itu yang diraba, terutama yang dideskripsikan adalah tingginya. Terus kemudian kontraksinya kuat ataukah lemah. Nek kuat itu berarti piye, keras itu tadi. Apa itu DRA? Ada yang tahu? Diastasis recti abdominis. Engko goleki ya, gambarnya seperti apa? PR. Gambarnya seperti apa? Itu biasanya terjadi karena pelebaran otot-otot rectus abdominis, ya. Otot-otot rectus abdominis, ya, disebabkan biasanya karena proses persalinan kehamilan yang berulang-ulang. Untuk abdomen itu ya, terus kemudian jangan lupa kalau misalkan untuk yang abdomen itu kan harusnya dari inspeksi kemudian apa dulu? Auskultasi ya? Auskultasi, tadi dilakukan auskultasi itu berapa kali per menit untuk bising ususnya. Biasanya kalau pada orang yang habis sesar kan itu dia untuk ususnya itu bising ususnya mungkin belum terlalu banyak, masih melemah gitu ya, sehingga mungkin kurang dari normal kalau yang habis sesar. Karena biasanya sesar kan dengan adanya bius itu kan nanti akan melemahkan beberapa fungsi organ seperti itu. Ya, itu untuk pemeriksaan daerah abdomen. Nah, terutama yang vital tadi ya, apa tadi? Yang perlu dicek terutama sekali apa? Yang perlu diwaspadai terkait dengan perdarahan? Involusi uterus, ya, involusi uteri. Jadi kalau ini proses kontraksinya enggak, vesika urinaria dicek ada distensi atau tidak. Distensi itu rasanya koyo nek kowe ngampet pipis kayak, ngerti kan? Iya. Penuh rasanya. Jadi rasanya penuh gitu ya. Kalau ada distensi sebaiknya misalkan pasiennya kadang kan mungkin ini ya, kemana? Udah ngeprint buku urung sih, Sah? Sudah? Iya. Genital, untuk daerah genital kita buka dulu untuk pakaiannya, ya. Terus kemudian kita lihat untuk kondisi dari vulva dan daerah di sekitarnya, ya, vulva dan daerah di sekitarnya, ya. Untuk yang kebersihannya ya, yang dilihat kebersihannya, adakah edema atau tidak, kemudian pengeluaran pervaginamnya berupa apa, itu karakternya yang disampaikan ya, lokea pengeluaran pervaginamnya.
Jadi misalkan di situ ada lokea, lokeanya jenisnya apa? Ya, lokea kan jenisnya macam-macam ya. Sudah sampai situ belum teori? Belum ya. Ayo gak gawe ringkesan tentang kui. Daerah perineum. Untuk daerah perineum, kalau misalkan ada luka ya, jadi ada luka episiotomi, maka dicek untuk tanda-tanda reda, REEDA ya, REEDA, redness, ecchymosis ya, edema, discharge, dan juga approximation. Untuk yang redness itu berarti kan kemerahan ya, kemerahan, terus kemudian edema, pembengkakan ada atau tidak pada daerah luka tersebut ya, pada daerah luka. Terus kemudian ecchymosis ada nggak bercak mungkin darah atau mungkin yang lainnya di situ ya. Terus kemudian itu keluarannya biasanya selain darah ya, misalkan saja ada pus atau mungkin cairan yang lain begitu. Terus kemudian approximation itu adalah kemampuan jaringannya itu menyatu apa enggak dari jahitan itu loh, kan ringkan ya, dimiringkan. Terus kemudian dilihat. Nah, posisinya miring dulu ya. Ya Mbak Dek, Mbak. Iya Mbak Bu Asmi yuk, bisa yuk. Loh, kok malah ucul Tangan. selesai. Nah, ini dimiringkan, kemudian dilihat. Dilihat bagaimana untuk anusnya, apakah ada hemoroid atau tidak. Dan sudah cukup ya. Posisinya kakinya tepikan. Terus selanjutnya adalah ekstremitas. Ya, ekstremitas. Untuk ekstremitas dicek kondisinya ya. Apa saja yang dicek pada ekstremitas kemarin teman-teman? Nggak ingat enggak? Apa weh? Membengkakan tidak? Ada pembengkakan? Ada nggak Pembengkakan. Ada pembengkakan, ada atau tidak. Terus kemudian cek ya, ada pembengkakan atau tidak. Kemudian apa lagi selain pembengkakan? Varises. Varises ya. Varises pada bagian mana? Ini ya. Ya, terutama pada bagian paha dan juga betis bagian belakang. Ya, terus kemudian mana lagi? Apalagi selain itu? Kemerahan ya, kemerahan. Kemerahan ada atau tidak pada kakinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanda Homan. Ya, tanda Homan. Pernah dengar tanda Homan? Belum. Mas. Posisi tangannya adalah pada lutut ya. Posisi tangan yang kiri pada lutut, kemudian tangan kanan mendorsofleksikan ya, dorsofleksikan. Kalau misalkan ada rasa nyeri ya yang dikeluhkan oleh pasien di daerah sekitar sini ya, sekitar betis ya, sekitar betis dan daerah sekitar sini, itu berarti menunjukkan tanda Homennya positif. Tanda Homennya positif. Nah, itu untuk ngecek adakah tromboflebitis atau tidak, seperti itu. Nah, dilakukan pada dua tempat kaki, ya, dua kaki, kanan dan kiri. Terus kemudian untuk pemeriksaan ekstremitas ini jangan lupa juga dideskripsikan bagaimana kemampuan dia melakukan mobilisasi itu dengan cara ngecek kekuatan otot. Mas pernah dengar toh? Sudah. Nah, nanti dipelajari sendiri ya. Intinya berapa skala dari kekuatan ototnya pasien pada saat kita melakukan tahanan. Apakah dia bisa mengangkat sendiri ataukah harus ditahani. Nek baru habis operasi kan seringkali masih kekuatan ototnya masih lemah sehingga bisa saja ini ambruk seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu penunjang atau data tambahan untuk permasalahan mobilitas fisik seperti itu untuk kekuatan otot. Nah, kemudian selanjutnya ya, kemampuan untuk beraktivitas juga dan juga untuk pemeriksaan refleks. Jadi kalau pakai palu itu ya? Ya, masih ingat toh kemarin caranya? Masih. Ya, jadi kita posisikan rileks ya, posisikan rileks, terus kemudian kita ketuk. Nah, gitu, ya. Nah, ya berarti ini sudah selesai.
untuk pemeriksaan pada daerah ekstremitas. Dengan demikian ini juga sudah selesai untuk pemeriksaan fisik nifasnya. Begitu ya teman-teman semuanya.